Nah, ini bahasa SQL, ada DML, ada DDL, ada DCL. DML, Data Manipulation Language, ini dibahas di mata kuliah praktek. Ya, ada perintah select, ada perintah insert, ada perintah update, ada perintah delete, ada perintah merge. Ini untuk mengolah tabel, data-data di dalam tabel. DDL, Data Definition Language, di sini ada create database, create tabel, alter tabel, drop tabel, rename tabel, transit, comment, dan lain-lain. Ya. Ada data control language, grant, revoke, ada transaction control, commit, rollback, save point. Saya minta teman-teman mahasiswa semua menginstal SQL Server dan silakan Anda mencoba dulu ya materi yang sudah saya berikan di web. Silakan Anda coba-coba dulu untuk menerapkan ini ke dalam bahasa pemrograman SQL Server, ke dalam bahasa query SQL Server. DML, bahasa yang memperbolehkan pemakai untuk akses atau manipulasi data yang telah diorganisasikan sebelumnya dalam database. Dengan DML berarti akan mengambil informasi yang tersimpan di dalam database, menyisipkan informasi baru, menghapus informasi dari database. Ya, namanya aja manipulation language. Jadi data bisa kita manipulasi, tambah data baru, edit data baru, atau menghapus data baru. Ya, perintah-perintah DML didesain untuk melakukan semua proses itu di sini. Secara dasar ada dua tipe DML. Yang pertama prosedural, membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data, apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Yang kedua non-prosedural, membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data, apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Paket bahasa prosedural DML ada the base, ada fork base, sedangkan untuk yang non-prosedural DML query yang sedang kita pelajari dan query by example. Contoh query ya. Select bintang from nama tabel. Misal nama tabelnya mahasiswa, select bintang from mahasiswa. Untuk menampilkan semua data mahasiswa. Insert into mahasiswa value. Misal kita mau menambah data, insert into tabel mahasiswa. Insert into tabel mahasiswa value, misal NIM-nya berapa, 001, namanya Arif Setiawan, alamatnya Purwosari misal. Update nama tabel, ini fungsi untuk mengedit data ya. Update tabel mahasiswa, nama tabel, set nilai baru, misal nama ini, set nilai baru Agus, where NIM sama dengan 001. Rubah tabel mahasiswa dengan nilai baru yaitu Agus, yang mana kondisinya NIM 001. Jadi NIM yang tadinya 001 itu Arif dirubah menjadi Agus. Delete nama tabel where kondisi. Delete tabel mahasiswa where NIM sama dengan 001. Menghapus data yang NIM-nya 001. Ya, ini adalah contoh perintah-perintah DML, Data Manipulation Language. DDL di sini bahasa khusus untuk mendefinisikan pola atau skema database. Satu set perintah dalam DDL menspesifikasikan suatu terapan yang rinci dari pola database yang biasanya tersembunyi dari user atau pemakai. DDL digunakan untuk create database, membuat database, create tabel, memulai membuat tabel, modify report memodify laporan, modify structure, merubah struktur tabel dan lain-lain. Di sini ada database manager, database administrator yang saya sebut tadi, DBA, dan database user. Database Manager, satu modul program yang menyediakan interface antara penyimpanan data low level dalam database dengan satu aplikasi program dan query yang diajukan ke dalam sistem. Ya. Database Administrator, orang yang mempunyai kekuasaan sebagai pusat pengontrol
terhadap seluruh sistem baik data maupun program yang mengakses data. Ya, ini adalah user DBA. Orang yang mempunyai kekuasaan penuh ya mengontrol suatu database. Nah, ini ada skema database system environment. Dari bawah dulu, di sini ada hardware. Hardware-nya otomatis ini komputer ya, bisa server. Di sini ada data, hard disk. Ada satu konsep DBMS, Database Management System. Ya. DMS Utilities, di sini ada database designer, orang yang merancang database. Ya, orang yang merancang database. Di sini ada database administrator, orang yang merawat database. Di sini ada sistem administrator, atau ini admin yang saya bilang tadi super user, yang mempunyai akses penuh di dalam satu program aplikasi. Ya, jadi database administrator ini masih di bawahnya ini, ya, masih di bawah sistem administrator. Kita lihat di sini seorang DBA, ya, dia merancang prosedur-prosedur atau function yang digunakan untuk membuat program. Read and enforce, ya. Merancang prosedur dan function yang digunakan untuk membuat program. Nah, di sini diterjemahkan oleh analis dan programmer. Analis dan programmer. Analis dan programmer ini membuat satu program aplikasi ya di sini dan dia mengakses database di sini. Posisi Anda sebagai mahasiswa IT bisa dicetak sebagai analis, sebagai programmer, sebagai DBA, sebagai database engineer, atau sebagai sistem administrator. Ya. Karena ini anak IT semua. Ini orang-orang IT yang bekerja di suatu perusahaan, yang merawat sistem di satu perusahaan. Nah, ini end user, ini dia sebagai pengguna. Pengguna hanya bertemu dengan program aplikasi, yaitu GUI, Graphical User Interface-nya. Jadi mau input data, mau melihat data, itu bisa dilihat dari sini. Ini mengakses database. Ini yang membuat programmer dan analis, yang merawat programmer dan analis. Database yang membuat database designer, yang merawat database administrator. Hak akses penuh sistem ya, yang bisa merawat ini, sistem administrator. Ya, yang mempunyai hak akses penuh di sini. Next. Pemakai database atau user database, di sini ada programmer aplikasi, casual user, naive user, specialist user. Profesional komputer yang berinteraksi dengan sistem lewat DML yang dibuat dengan bahasa C, COBOL, dan lain-lain. Program-program yang dibuat disebut sebagai program aplikasi, ya seperti yang sudah kita bahas tadi. Oke, sekian dulu kuliah kali ini. Semoga bermanfaat, semoga ada diskusi. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Silahkan Anda absensi online dengan komen di bawah. Jaga kesehatan, semoga kita semua terhindar dari virus corona. Kuliah saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.